Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Damayanti dengan NIM akhir 208. Saya Anfara Isyanda Zikrina dengan NIM akhir 204. Di sini kami akan membahas mengenai artikel kami dengan judul Analisis Value for Money pada Dana Subsidi Surabaya Bus dan Wirawiri di Kota Surabaya. Pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang dan urgensi. Mari kita mulai dengan melihat realita di jalanan kota kita, Kota Surabaya. Berdasarkan laporan dari Global Traffic Scorecard 2022, Kota Surabaya menyandang gelar sebagai kota termacet di Indonesia. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali telah menciptakan ketergantungan mobilitas yang luar biasa. Sementara pembangunan infrastruktur jalan sudah tidak mampu lagi mengejar volume kendaraan. Sebagai solusi, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Surabaya Bus dan juga feeder Wirawiri. Namun pertanyaannya adalah, dengan anggaran subsidi yang begitu besar dari dana publik, apakah penggunaannya sudah benar-benar tepat sasaran? Inilah yang melatar belakangi penelitian kami. Selanjutnya adalah tujuan dan gap penelitian. Tujuan utama penelitian kami adalah melakukan evaluasi mendalam melalui 3 perspektif. Pertama, kami ingin melihat keseimbangan fiskal. Apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah sudah ekonomis? Kedua, menyoroti modal shift atau perubahan perilaku. Apakah subsidi ini sudah cukup efektif membuat warga beralih dari motor ke bus? Dan yang ketiga, kami melihat public value. Kami menemukan adanya gap di mana subsidi seringkali berisiko menjadi inefisiensi anggaran jika tidak ada indikator kinerja yang berbasis hasil. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengukur nilai manfaat sosial tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif analitik. Data yang kami gunakan adalah data sekunder resmi yang bersumber dari laporan kinerja instansi pemerintah LKJLP Dinas Perhubungan dan LKPJ Wali Kota Surabaya periode terbaru. Data tersebut kemudian kami bedah menggunakan kerangka kerja value for money mencakup 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas, dengan fokus spesifik pada layanan Surabaya Bus sebagai trunk dan Wirawiri sebagai feeder. Dimensi ekonomi, skema by the service. Masuk ke hasil analisis pertama, yaitu dimensi ekonomi. Kami menemukan perbedaan yang menarik. Surabaya Bus dikelola dengan aset daerah, yang berarti resiko pemeliharaan dan depresiasinya cukup tinggi. Namun pada layanan Wirawiri, pemerintah menggunakan skema by the service atau BDS. Di sini pemerintah membayar operator berdasarkan jarak tempuh atau servis milik. Strategi ini terbukti sangat efisien karena meminimalisir biaya investasi armada di awal dan menekankan risiko fiskal daerah, sehingga setiap rupiah APBD yang dikeluarkan berbanding lurus dengan layanan yang tersedia di lapangan. Selanjutnya, pada dimensi efisiensi, kami menganalisis rasio antara input anggaran dengan output layanan. Surabaya Bus sangat efisien di koridor utama karena mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar sekaligus. Namun, efisiensi sering terhambat oleh kemacetan yang mengganggu ketepatan waktu atau headway. Disinilah peran penting Wirawiri sebagai feeder dengan armada yang lebih kecil dan lincah tentunya. Wirawiri mampu menjangkau wilayah pemukiman padat yang tidak bisa dilalui bus besar. Integrasi antara layanan utama dan pengumpan ini berhasil mengurangi pemborosan sumber daya dan memastikan sistem transportasi kita tidak berjalan secara parsial. Berikutnya, kita beralih ke dimensi ketiga, yaitu efektivitas atau pencipta public value. Nilai dan manfaat publik. Tentunya indikator utama dari efektivitas subsidi ini bukan hanya soal keuntungan finansial saja, melainkan bagaimana kebijakan ini mampu mewujudkan keadilan sosial bagi warga Surabaya. Kami melihat adanya instrumen redistribusi ekonomi yang sangat baik melalui skema tarif. Dengan menggratiskan atau memberikan tarif khusus bagi pelajar, lansia, dan veteran, pemerintah berhasil menjamin hak mobilitas dan meningkatkan daya beli kelompok rentan ini. Tantangan terbesarnya saat ini adalah mengoptimalkan modal shift, yaitu bagaimana mengubah pola pikir masyarakat agar mau melepaskan kendaraan pribadinya di tengah ekosistem kota yang masih cukup pro kendaraan bermotor. Selanjutnya, mari kita lihat buktinya melalui data real di lapangan.
Grafik ini menunjukkan tren volume penumpang armada Wirawiri dari Juli 2023 hingga Juni 2024. Kita bisa melihat grafik yang terus menanjak secara signifikan. Dalam kurun waktu 1 tahun operasional, jumlah penumpang meningkat hingga 2 kali lipat dengan puncaknya mencatat lebih dari 121.000 penumpang pada Juni 2024. Data dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini membuktikan bahwa kehadiran feeder Wirawiri mendapatkan legitimasi yang kuat dan respon positif dari masyarakat karena berhasil menjawab kebutuhan aksesibilitas rute komuter lokal. Meski menunjukkan tren yang positif, penelitian kami ini mencatat beberapa hambatan krusial yang harus segera diatasi. Tantangan yang pertama adalah masalah headway atau ketepatan waktu tunggu yang sering kali terganggu akibat kemacetan di titik-titik jalan protokol. Tantangan kedua adalah belum adanya push police yang tegas. Menyediakan subsidi transportasi hanyalah strategi menarik minat masyarakat. Namun, strategi ini tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang memaksa atau membatasi pengguna kendaraan pribadi, seperti pengetatan tarif parkir atau pembatasan ruang jalan. Jadi, kesimpulan dari penelitian kami secara keseluruhan, implementasi kebijakan subsidi pada layanan Surabaya Bus dan Wirawiri Surabaya telah memenuhi kriteria value for money. Dari aspek ekonomi, pengadaan berbasis skema atau BTS terbukti efisien. Dari aspek efisiensi, integrasi antara rute utama dan pengumpan berhasil meminimalisir pemborosan anggaran, dan dari aspek efektivitas, program ini telah menciptakan akuntabilitas publik yang tinggi serta memberikan nilai manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas. Kemudian, untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan sosial ke depan, kami merumuskan 4 saran kebijakan strategis kepada pemerintah Kota Surabaya. Yang pertama yaitu perluasan rute Wirawiri ke area potensial seperti kawasan wisata, sentra ekonomi kreatif, dan wilayah kampus. Yang kedua, penguatan regulasi proteksi jalur bus agar waktu tunggu lebih konsisten. Kemudian yang ketiga adalah integrasi tarif secara penuh atau one fare system antar layanan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sinergi yang seimbang antara pull police berupa subsidi dengan push police berupa pembatasan fasilitas bagi kendaraan pribadi agar konversi penggunaan transportasi publik dapat berjalan secara masif. Baik, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.